Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan mendiskusikan sebuah judul, yaitu tentang kebohongan Daud Tony ada dalam video ini. Orang yang suka berbohong pasti berbicaranya tidak konsisten. Dengan arti kata lain, ada pepatah dari Pulau Jawa yang berbunyi isuk dele sore tempe. Bapak Ibu, di dalam video saya kali ini saya akan menayangkan beberapa video pendek dari Evangelis Daud Tony. Yang pertama lebih dulu, yaitu tentang Daud Tony berbicara mengenai setitik terang. Kita saksikan videonya lebih dulu. Apapun yang terjadi, nggak usah khawatir untuk tahun 2023. Nah, seperti yang saya beritahu semua di Zoom semua dari tahun 2020 ya. 2020 sama Michael Gunawan, dan itu sampai sekarang ada di mana-mana, YouTube maupun di TikTok ya, itu ya, bahwa 2023 itu setitik terang untuk Indonesia. Nah, saya dengar juga Presiden juga berbicara, ada seseorang IMF berkata Indonesia menjadi titik terang, betul? Nah, kenapa titik terang? Nah, Indonesia ini didukung oleh dua musim. Jadi ini saya memberitahu supaya saudara semua punya hope, punya harapan, tidak pesimis, tetapi optimis. Nah, Bapak Ibu, itulah video pendek dari Evangelis Daud Tony yang berbicara mengenai setitik terang. Perhatikan judul video saya ini, yaitu kebohongan Daud Tony ada dalam video ini. Isuk dele sore tempe. Artinya saya ingin tunjukkan betapa tidak konsistennya setiap pernyataan Evangelis Daud Tony pada setiap video yang dia buat. Yang barusan kita tonton adalah dia sepertinya mengiyakan apa yang dikatakan setitik terang itu sama dengan yang dikatakan oleh IMF lewat pidato Bapak Presiden Jokowi, di mana dikatakan oleh Direktur IMF tadi bahwa Indonesia itu adalah titik terang di tengah kesuraman dunia. Sebab di tahun 2022 IMF itu menobatkan Indonesia masuk ranking urutan nomor 7 sebagai raksasa ekonomi dunia. Nah, Bapak Ibu, orang yang suka berbohong biasanya tidak bisa konsisten di dalam pernyataannya. Pernyataannya selalu berubah-ubah, lari-lari terus ya, supaya kebohongannya itu ditutupi dengan bohong yang lain. Nah, ini video Daud Tony tahun 2022, beliau khotbah di salah satu gereja, yaitu gereja 1 jam saja. Dia di atas panggung didampingi pendeta Michael Gunawan. Dia mengatakan arti setitik terang itu apa. Ini videonya. Terus saya tidak bisa khotbah benarnya. Disuruh khotbah Michael itu minder juga. Nah, tahun 97 itulah pesannya saya sampaikan terus. Karena hanya pesan itu saja, supaya umat Tuhan itu siap menghadapi. Dan 2021 saya memberitahu bahwa inflasi akan 5 tahun inflasi. 5
Berapa tahun saudara? Dan waktu itu saya memberitahu pada jemaat Michael semuanya, di YouTube semuanya, supaya tidak utang bank. Kenapa? Karena kondisi seperti ini, puncaknya nanti 2024. Puncaknya itu 2024. Yang disebut setitik terang datang tahun 2023 adalah kita kembali hidup normal. Yang disebut setitik terang datang tahun 2023 adalah kita kembali hidup normal. Yang disebut setitik terang datang tahun 2023 adalah kita kembali hidup normal. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud setitik terang datang itu adalah kita kembali hidup normal. Artinya, jika dahulu kita harus pakai masker, kegiatan kita dibatasi, mal dan tempat-tempat makan, tempat nongkrong, jam operasionalnya juga dipantau, dibatasi. Sekarang kita kembali hidup seperti pandemi COVID-19 itu belum pernah terjadi. Kembali seperti kehidupan normal dahulu. Namun, apa yang terjadi ketika semua orang mulai meramalkan bahwa tahun 2023 itu akan terjadi resesi ekonomi dunia. Tahun depan itu tahun yang berat, Mas. Ya. Kenapa? Karena kondisi saat ini kan stagflasi dan reflasi. Reflasi. Oke. Jadi harga-harga naik, daya beli masyarakat turun. Dan nilai mata uang seluruh dunia turun. Nah, Indonesia pun turun. Oke. Dengan harga-harga naik. Nah, tahun depan itu yang bekerja nanti adalah roh ketakutan. Oh, jadi tahun depan ini banyak ketakutan Pak ya? Ada roh ketakutan. Oke. Dan nanti juga kalau kita perhatiin ya, tahun ini aja udah ada reaksi alam juga toh. Ya, ada bencana dan lainnya. Banjir ya ada ya. Banjir. Gempa juga. Gempa, ya. Cianjur. Nah, jadi tahun depan itu ada tahun yang berat. Tahunnya apa? Bapak Ibu, lihat, lari-lari terus pernyataannya. Dulu berkata, Januari 2023 awal pemulihan Indonesia. Sekarang, karena kondisi ekonomi dunia dikatakan ada resesi, mulai khawatir karena 2023 orang sudah menanti-nanti apa yang dia sampaikan, mengatasnamakan dipanggil Tuhan ke surga itu cocok atau tidak. Mulai diubah-ubah ya, sehingga kita lihat isu dele sore tempe, artinya tidak konsisten, selalu berubah-ubah menyesuaikan dengan sikon. Nah, sekarang video yang paling baru berubah lagi. Bukan 2023 Indonesia dipulihkan. Namun, apa yang dikatakan oleh Daltoni, ini videonya. Ada pemulihan. Nah, pemulihannya itu di tahun 2035 untuk Indonesia. Nah, tapi tentang kesusahan besar itu saya terus terang belum mendapat petunjuk Tuhan. Tapi yang jelas, kita akan menghadapi tahun depan tuh resesi ekonomi. Tahun 2021 ya saya sudah bicara sama Pak Yabes, termasuk sama Pak Yusa kan mungkin, bahwa akan terjadi 2022 itu akan dari inflasi selama 5 tahun. Nah, 5 tahun ini akan inflasi naik terus. Itu sampai 2027. Nah, 2027. Kenapa sampai tahun 2027 dan kenapa dampaknya nanti inflasi itu tahun depan? Karena gini, suatu kebijakan bila terjadi yang namanya itu kenaikan BBM itu terasa itu bukan sebulan 2 bulan.
Bapak Ibu, video tadi bilang apa lagi? Ada pemulihan untuk Indonesia. Tapi bukan 2023, 2035. Mundur. Apakah Tuhan memberikan pesan yang sifatnya susulan? Dalam arti kata Tuhan meralat. Tuhan mungkin bilang sama Daud Tony, 2023 salah ngomong aku. Yang benar adalah 2035. Mohon maaf bicara, Bapak Ibu sekalian, saya menduga, jangan-jangan 2035 ini tadi adalah trik cara daripada Evangelis Daud Tony agar supaya tidak kehilangan pengikut yang fanatik kepada dia. Oleh karena itu, para pengikutnya disuruh menunggu lagi untuk membuktikan kata-kata dia ini cocok atau tidak sampai dengan 12 tahun lagi, yaitu 2035. Padahal khotbah-khotbah video yang lalu dia bilang Indonesia dipulihkan 25 tahun. Dihitung mulai krisis 1998. Nah, Bapak Ibu, ini sekarang 2023 loh. Kok mundur lagi 2035? Nah, inilah cara-caranya ya, agar supaya kebohongan tidak segera terbongkar, harus pandai-pandai menyampaikan sesuatu yang menarik, tetap mengatasnamakan pesan itu daripada Tuhan. Sehingga para pengikut yang percaya, yang fanatik dengan Evangelis Daud Tony masih tetap mau bersabar sampai menunggu 2035. Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan, Direktur IMF itu sudah bilang, Indonesia masuk sebagai raksasa ekonomi dunia urutan nomor 7 di seluruh dunia tahun 2022. Nah, Anda bisa bayangkan tahun 2035 Indonesia sudah terbang ke langit. Ya, sudah hebat Indonesia. Nah, pada saat itu Evangelis Daud Tony akan klaim. Nah, apa yang saya katakan 2035 ini sekarang Indonesia, begitu loh. Nah, Bapak Ibu sadar dan kembalilah kepada Alkitab, ya. Sebab apa yang dikatakan oleh Evangelis Daud Tony sudah banyak saya buktikan di dalam video-video saya. Ketidakkonsistenan beliau menandakan bahwa beliau adalah orang yang bukan menerima pesan dari Tuhan, tetapi sedang dengan halusinasinya membicarakan tentang dongeng-dongeng yang sedang dia susun agar supaya dia boleh menjadi orang yang terkenal untuk Indonesia. Ikuti video saya yang berikutnya. Video ini cukup sampai di sini. Saya akan bahas lagi dengan video selanjutnya bahwa Evangelis Daud Tony bilang dia bukan seorang nabi, hanya seorang messenger, penyampai pesan dari Tuhan. Nantikan video saya dengan judul tersebut. Saya akan kupas apa beda nabi dan penyampai pesan. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan keluarga. Amin. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya.
Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.